Tren harga saham musiman seperti January Effect atau Sell in May sering digunakan sebagai momentum untuk trader dalam melakukan aksi jual beli saham. Di Stockbit sendiri juga ada nih fitur seasonality untuk membantu kita dalam menganalisis momentum musiman tersebut. Tapi gimana ya cara fitur seasonality ini bekerja? Stay tune di Stockbit Talk untuk tahu jawabannya. Halo teman-teman Stockbitor sekalian, kembali lagi di acara Stockbit Talk episode yang ke-27. Nama saya Angga dan hari ini saya akan menjadi host kita. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema seasonality, di mana kita akan bahas berbagai momentum yang setiap tahun mendatangi bursa saham Indonesia. Nah, untuk itu kali ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang sangat-sangat spesial. Di jagat Stockbit sendiri, dia dikenal sebagai salah satu full-time trader wanita yang paling the best pokoknya. Selain itu, dia juga punya komunitas bernama Aero dan trader-trader lainnya. Langsung saja kita sapa Mbak Linda Ayumna. Halo Mbak Linda, gimana kabarnya hari ini? Halo, apa kabar? Baik. Thank you. Thank you. Gimana? Kita langsung mulai aja ya di pertanyaan pertama. Boleh. Oke, jadi di bursa saham kita kan kita kenal berbagai musim lah ya, bisa dibilang ada yang namanya January Effect, Sell in May, ada pula kalau di akhir tahun itu Santa Claus Rally. Nah, kalau menurut Mbak Linda sendiri gimana nih? Faktor-faktor musiman ini sebenarnya relevan nggak sih untuk trading? Dan maksudnya ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang lebih bisa dianggap lebih baik untuk trading atau malah waktu-waktu yang kurang baik gitu untuk trading? Oke, sebelumnya sebagai trader lebih nyaman menyebut seasonality ini sebagai sebuah momentum ya, di mana momentum ini sebagai faktor pendukung seorang trader untuk memanfaatkannya sebagai chance dan opportunity untuk mengkonversikannya sebagai cuan gitu kan. Kalau dibilang mana yang paling opportunis dan pesimis tadi ya, sebenarnya tidak ada yang terlalu relevan dan tidak terlalu spesifik mana probabilitas yang mungkin akan lebih tinggi daripada bulan-bulan lainnya. Sedangkan yang kita tahu seasonality sebagai seorang trader tuh nggak hanya January Effect, Santa Claus Rally dan lain-lain ya, karena trader mempunyai golden time tersendiri, mungkin dia secara personal gitu. Ada yang dia selalu cuan pada waktunya tertentu atau di luar January Effect dan lain-lainnya. Dan kalau misalkan kita tanya oportunis, yang pasti kita melihat pada bulan-bulan akhir tahun ya, karena kita tahu ada yang namanya periode berkesinambungan dari mulai bulan November, Desember, dan Januari. Begitu sih Kak kalau yang oportunis. Oke, tapi kayaknya tahun lalu nggak kejadian ya nah, kalau nggak salah ya. Nah itu dia, kita juga harus paham bahwa seasonality ini tidak selalu terjadi ya Kak. Itu ada beberapa faktor tertentu dan faktor-faktor X yang kita anggap bahwa itu sebuah faktor yang anomali gitu. Faktor-faktor X itu kan kayak ada perang dunia, geopolitik, lalu ada politik, mungkin nanti Indonesia akan mengalami pemilu. Nah itu faktor-faktor yang mungkin akan memperubah perilaku saham gitu, perilaku market pasar. Nah ini kan berikutnya kan kita udah mau masuk bulan Mei nih ya. Nah kalau gitu kan biasanya yang sering jadi omongan di pasar itu kan fenomena sell in May and go away ya. Tapi ini kita juga punya datanya nih lewat fitur seasonality Stockbit tuh, misalkan dalam 10 tahun terakhir itu kemungkinan naiknya di bulan Mei emang cuma 44% ya untuk IHSG. Tapi kalau ditarik mundur 20 tahun terakhir probabilitasnya tuh naik sampai jadi 53% ya. Nah, ini kan jadi kan sebenarnya tidak ada kecenderungan yang gimana banget gitu ya. Jadi apakah bisa dibilang kayak sell in May ini cuma sebuah gimmick atau yang nggak terlalu relevan lah ya istilahnya, atau karena sekarang sampai year to date ini IHSG itu sudah merah cukup dalam, apakah berarti di Mei ini bisa jadi berganti malah jadi aksi buy gitu, bukan aksi sell gitu? Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya juga membuat saya tertarik ya, karena saya kan orangnya overthinking, jadi sesuatu yang tidak difikirkan orang mungkin saya pikirkan. Bicara tentang gimmick, pernah nggak sih berpikir bahwa sell in May ini memang sengaja dibuat gitu oleh mereka sehingga tujuannya untuk menurunkan harga saham gitu, atau menurunkan harganya kembali wajar gitu ya kan? Dan periode sell in May ini juga sebenarnya kita harus bersyukur gitu dengan adanya periode ini. Memberikan kesempatan untuk beberapa trader baru atau investor baru untuk menganalisa kembali dan mendapatkan posisi yang lebih minim resiko gitu.
Itu secara gimmicknya ya, tapi kalau memang secara historical data memang beberapa bulan di antara bulan Mei hingga Oktober itu memiliki probabilitas yang lebih kecil seperti kata Kak Angga. Ya. Itu sih, ya. Oke, menarik banget. Apalagi tadi di depan, jangan-jangan nih emang sesuatu yang diciptakan doang gitu ya. Terus biasanya ya pasti dipom-pom berlebihan lah gitu. Nih kalau masuk bulan Mei, sell in May pasti udah judul headline gitu ya. Dan itu juga berpengaruh loh dengan psikologis trading kita. Ketika semua orang berpikiran sama, itu menjadi sebuah keuntungan loh bagi kita untuk melihat sebuah peluang gitu ya. Sama seperti Warren Buffett, bahwa kita harus be greedy when they are fearful gitu. Kita beli ketakutan itu sebagai peluang dan kita mengkonversikannya kembali pada cuan yang berlipat-lipat gitu. Oke, sip, mantap. Oke, sekarang kalau kita ini ya balik, jadi kalau menurut Mbak Linda sendiri di Stockbit ini kan ada namanya fitur seasonality ya. Nah ini apa aja sih, ada tips nggak sih atau apa aja yang bisa diperhatikan gitu dalam penggunaan fitur seasonality ini? Oke, fitur seasonality ini kan kita berbicara mengenai probabilitas pada setiap bulannya ya. Dan di Stockbit sudah dirangkum, dia bisa melihat secara tahunan. Yang pasti kita tidak harus memperhatikan yang namanya periode waktunya, yang kita perhatikan tuh minimal lebih dari 2 tahun ya. Karena kalau hanya 1 tahun kita nggak tahu faktor apa yang dapat mempengaruhi jika tidak terjadi seasonality gitu. Selain periode waktu yang kita sesuaikan, kita juga lihat sektor yang kita inginkan. Di Stockbit itu ada, kita bisa pilih pilihan saham LQ45 ya, liquid EOK. Jadi itu bisa kita perhatikan. Dan selain itu faktor-faktor anomali ketika ada probabilitas yang mungkin tidak baik, itu harus kita analisa kembali gitu. Kembali lagi menjadi trader yang cerdas, karena kalau kita tidak berpegang pada plan, analisa, dan strategi, semua seasonality juga tidak dapat kita manfaatkan dengan baik gitu. Oke, menarik. Jadi tadi ada tips pertama, mungkin jangka waktunya ya, jangan terlalu pendek juga ya ininya ya, karena mungkin kita bisa tarik 5-10 tahun gitu ya. Terus tadi juga berarti tips dari Mbak Linda, jangan ditelan mentah-mentah ya pokoknya ya Mbak ya. Pokoknya karena ya kemarin buktinya aja Desember tuh akhirnya bisa patah ya, 20 tahun patah itu ya Mbak ya. Oke. Thank you tipsnya Mbak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih menurut saya nih yang paling menarik nih dalam diskusi kita hari ini nih. Nah, jadi kita sepakat kalau fitur seasonality ini kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Nah, sekarang saya tahu kalau Mbak Linda tuh trader, tapi tetap pengen nanya nih, buat Mbak Linda, bisa fitur seasonality ini paling cocok di-combine dengan analisa apa lagi ya, supaya bisa membantu dalam trading kita? Oke, sebelumnya setelah kita menarik kesimpulan dari seasonality ini, kita juga harus tahu bahwa di Chartbit juga kita harus memanfaatkannya. Jadi setelah saya melihat ITMG ya, mungkin pada 3 tahun belakangan ITMG secara seasonality itu memiliki memiliki bulan Mei di mana mereka memiliki probabilitas kenaikan yang besar gitu. Sehingga kita bisa langsung combine dengan Chartbit, melihat waktu 3 tahun ke belakang apakah benar chartnya itu menunjukkan pola yang trend up ya, atau menghasilkan gain. Dan setelah itu kita bisa combine dengan measurement. Kita harus hitung berapa potensial gain pada saat tahun-tahun ke belakang kemarin gitu. Itu sebagai dasar kita untuk menentukan analisa ke depannya pada bulan yang akan tahun ini dilaksanakan gitu, sebagai dasarnya gitu sih. Jadi nggak cuman berapa kali naiknya aja ya, tapi dalam kenaikan itu dia berapa persen sih biasanya ya ini. Itu sebagai patokan plan kita kan, jadi jangan terlalu optimis dan pesimis juga. Oke, mantap. Mungkin ada pertanyaan follow up nih dari saya nih ya. Kalau misalkan balik lagi ke bulan Mei itu ya, biasanya kan ini kan waktu-waktu sering bagi dividen gitu kan ya, Mbak ya. Itu kira-kira kalau untuk trading itu bisa kita, kan banyak juga trader yang suka ngambil momentum dividen gitu kan. Jadi ya menjelang dividen mungkin coba diakumulasi lah, tapi tentu jangan sampai kena dividen trap ya. Menurut Mbak Linda gimana? Ada nggak sih korelasinya antara sell in May dengan ini gitu loh, musim dividen yang biasanya jatuh ke bulan April atau Mei tersebut? Kalau berbicara dengan musim dividen di bulan April ya, itu pasti bisa dimanfaatkan sebagai seorang trader di waktu-waktu sebelum come date-nya. Jadi jangan saat setelah pembagian kita baru trading gitu ya, karena di masa akumulasinya adalah masa akumulasi sebelum pembagian dividen tersebut, seperti yang akan mendatang ini pada bulan April ya, ada ITMG dan bla bla bla, dan itu saya juga sudah termasuk akumulasi pada saat itu juga.
Dan masa RUPS biasanya juga ada sesuatu yang bisa membuat harga saham tersebut jatuh tiba-tiba, dan itu bisa dimanfaatkan langsung dan kembali naik lagi gitu sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, kalau mau manfaatin dividen jangan beli waktu kum jual waktu X, itu biasanya kena jebakan itu ya Mbak ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Mbak Linda. Jadi kalau dilihat dari seasonality-nya, kapan sih waktu yang tepat untuk beli ataupun untuk jual saham di IHSG? Oke, sebagai trader sebenarnya kan simple, kita beli saat murah dan jual ketika plan tercapai, dan beli saat mahal dan kita jual lebih mahal lagi gitu. Namun berkaitan dengan seasonality, yang pasti kita memperhitungkan yang namanya holding time agar waktu kita hold tidak terlalu lama, sehingga bulan September dan Oktober mungkin menjadi best entry time untuk membeli emiten tersebut ya. Karena kita akan selanjutnya menyambut periode yang berkesinambungan gitu dari bulan November, Desember, dan Januari. Dan jangan sampai potensial gain yang kita manfaatkan kemarin itu tidak direalisasikan ya. Karena merealisasikan cuan juga sebagai kemenangan sebagai trader gitu. Waduh, itu tips keren banget. Jadi kalau saya boleh rekap dikit nih ya Mbak Linda. Jadi sebagai trader yang utama kita harus patuh sama trading plan ya. Tetap itu nomor satu ya. Tapi ternyata nih seasonality nih bisa dijadiin clue-clue lah kapan entry atau kapan sell ya. Jadi kalau Mbak Linda sendiri tadi entry itu ya mungkin ada kecenderungan September Oktober pas gitu ya untuk entry. Sedangkan waktu akhir tahun zamannya window dressing, Santa Claus Sale itu boleh untuk profit taking ya biasanya ya. Oke. Wah, mantap banget nih, menarik banget, banyak banget insight dari Mbak Linda ya. Nah, ini terakhir mungkin bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu ya. Ini boleh nggak sih Mbak Linda kalau kita minta praktek langsung gitu, gimana cara Mbak Linda memanfaatkan fitur seasonality? Oke, let's go. Oke, kita udah ke laptop nih sekarang nih Mbak Linda. Nah, kita tadi kayaknya disebut saham ITMG ya Mbak? Betul. Oke, nah ini pas banget nih, lagi trending juga nih, trending nomor 1. Apa kita coba nih gimana kita coba pakai ITMG ya? Oke, kita buka ITMG dulu. Pertama mungkin kita lihat seasonality-nya dulu ya. Oke, kita kan dilihat di sini ada fitur seasonality ya di Stockbit. Kita Jadi, mulai show bahwa di sini tersedia berapa tahun horizontal yang kita inginkan. Kita pakai berapa lama nih pasnya nih kira-kira? Ya minimal kita pakai 3 tahun deh ya. Jadi kita coba 3 tahun dulu. Show dari mulai 2023 gitu. Oke. Ini kan masih kosong dong 2023 ya 2023. Ini ya. Berarti kita pakai 4 tahun aja. 4 tahun biar kelihatan ya. 4 tahun di sini bulan Mei selalu hijau ya, dan dia probabilitasnya 100%. Oke. Tapi kan itu kan 4 dalam artian 3 tahun terakhir ya. Nah, kalau kita panjangin bisa ini. Coba. Jadi 6 tahun ya, kalau untuk ngelihat 5 tahun kita pakainya 6 tahun. 6 tahun probabilitasnya menjadi 80%. Karena masih lebih tinggi ya daripada bulan-bulan yang lainnya gitu. Masih 80%, tertinggi ya. Padahal sell in Mei ya? Iya, ternyata ini membuktikan juga ya. Membuktikan bahwa seasonality ini tidak selalu terjadi pada satu sektor tertentu gitu. Oke. Nah, mungkin kan jadi kita bisa jadiin watchlist nih ya, karena probabilitasnya tinggi ya. Next biasanya Mbak Linda ngapain nih kalau udah? Kalau kita tahu probabilitasnya di bulan Mei ini sudah hijau, pasti sebagai technical analyst kita akan membuka Chartbit. Fitur Chartbit di Stockbit ya. Iya, betul. Ini tools charting kita. Ini kan kita lihat bahwa ini sebagai daily ya. Mungkin agar time frame lebih pendek kita ubah menjadi weekly gitu, sehingga nanti tradingnya juga mengikuti, tidak daily gitu. Kita lebih swing trade jadinya. Jadi Mbak Linda biasanya time frame yang utama weekly nih jadinya nih. Sebenarnya tergantung emiten itu. Karena kita seasonality kan kita nggak bisa dong untuk hanya satu hari, itu nggak bisa cepat, nggak bisa terlalu pendek ya. Jadi lebih pas mungkin dikombinnya dengan time frame weekly. Minimal ya. Weekly. Oke. Sip, minimal weekly bahkan. Bahkan. Jadi bisa monthly juga. Oke, di sini kan kita berada di bulan Maret ya. Ya. Dan kita tarik ke belakang pada bulan Mei 2022. Nah, di sini ya titiknya. Mulai dari bulan April, akhir April ke Mei ya. Dan sini kita lihat nih bahwa memang ada terjadi kenaikan pada bulan Mei. Kita kasih horizontal line di tanggal sekitar segini di weekly ini ya. Dari April ya. Nah, April. kita di April ini kan kita lihat bahwa memang ada kenaikan setelahnya gitu. Pada bulan Mei hingga Juli bahkan, dan kenaikannya maksimal di bulan Juni. Jadi memang time frame pada tahun tersebut benar probabilitasnya.
itu kita tarik lagi ke belakang, apakah bulan Mei. Oh, kita cari yang tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya yaitu 2021 ya. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kenaikan nih dari mulai tanggal 3 Mei hingga mengikuti sampai maksimalnya gitu. Oke. Berarti terbukti ya. Iya, nah, ini emang cukup strong juga ya trennya ITMG ya. Trennya juga baik mulai dari bulan Oktober 2021. Oke. Nah, untuk membuat trading plan selanjutnya yang pasti kita harus mengikut lihat berapa sih gain yang mungkin akan dicapai selama design time yang kita akan hold gitu ya. Kita tarik menggunakan measurement. Mungkin ditarik sampai harga tertingginya di sekitar 100% bahkan ya dari Mei ke bulan Oktober ya. Nah ini periode sell in Mei padahal dari bulan Mei hingga Oktober gitu, menunjukkan kenaikan 100%. Tapi ya sebagai trader kan, nah makanya kita ngikutin aja nih. Ini menarik nih, padahal tadi kita bilang September Oktober tuh akumulasi ya ini ya. Tapi untuk ITMG ini justru kayaknya lebih pas untuk profit taking ya jadinya ya. Iya betul. Jadi memang sebagai trader harus mengikuti dianalisa lagi. Iya betul. Pasti. Nah, itu pada bulan Mei 2021. Lalu bagaimana dengan bulan Mei 2020? Berapa kenaikannya gitu ya? Minimal adalah kita dapat di sini 30% lah ya sampai bulan akhir Mei. Nah, kita bisa contohkan nih sehingga sebelumnya menjadi dasar kita untuk membuat plan ya. Trading plan untuk tahun ini nih ya, untuk sekarang ya. Oke. Kita cari support yang pasti trading itu simple ya. Kita harus tahu support dan resisten. Mungkin kita bisa tarik support di sini di pivot resisten pivotnya. Oke, itu ada pivot point gitu ya, sekitar 34.000 ya, 34.500. Dan salah satu indikator yang bisa membuat menjadi support itu juga moving average ya. Moving average 20 yang saya pakai 20 dan 50. Mungkin kita pakai supportnya di sini dengan measurement ke atas sebanyak ya sekitar ya minim 10% cukup lah ya. Masa sih nggak cukup, kalau lebih itu kan bonus ya. Untuk lebaran ya, untuk THR ya. Apalagi resistennya juga terlihat bahwa di sini resistennya pada harga 45.000 sekian gitu. Oke, jadi plan tradingnya seperti sebenarnya kemarin saya sudah melakukan akumulasi di harga segini ya. Oh iya, of course. Ini kan itu trading plan-nya dan profit taking-nya minimal pada resist 1. Resist 1 di 17% sekitar 45.000 ya. Oke. Begitu sih cara membuat trading plan menggunakan seasonality dan digabungkan dan combine dengan technical analysis. Waduh. Tapi teman-teman juga bisa kok kalau misalkan menguasai bandarmologi bisa ditambahin indikatornya pada bandar movement overlay gitu. Jadi pakai broker summary itu ya bisa juga. Oke, menarik. Jadi, pokoknya kuasai yang bisa dikuasai aja. Jadi sebenarnya sih cocok banget deh kalau seasonality itu di-combine dengan technical. Tadi kita sama-sama lihat juga contoh langsung nih ya. Plus tadi juga ada tips sebenarnya kalau teman-teman yang lebih aliran bandarmologi gitu juga sebenarnya di-combine dengan broker summary juga bisa ya, Mbak. Iya. Oke, teman-teman tadi kita udah sama-sama lihat ya, dapat tips juga dari Mbak Linda gimana sih cara meng-combine fitur seasonality dengan Chartbit ya atau tools technical analysis yang ada di Stockbit. Nah, terus juga ada Mbak Linda juga bilang kalau misalkan untuk teman-teman penganut aliran bandarmologi bisa juga ya di-combine dengan broker summary gitu misalkan kan. Mungkin ya jadi nanti kita lihat aja nih plan kita bekerja apa enggak di bulan Mei untuk ITMG ya. Nah, terakhir mungkin dari Mbak Linda ada tips lain mungkin yang bisa di-sharing? Ini ada tips and trick buat para trader pemula. Mungkin kalian bisa tambahkan indikator pivot point standar pada Stockbit di technical. Terus kita cari nama pivot point standard. Untuk mengumpulinnya. Kalian bisa langsung pilih pivot point standar pada technical di indikator yang akan memunculkan seperti berikut. Nah, ini yang kita gunakan tadi ya untuk R1, R2. Jadi tujuan ini adalah dia menampilkan secara otomatis
resisten dan support. Jadi bagi Oke. teman-teman yang mungkin belum bisa belajar support dan resisten, Oh, bisa gunain oke. ini sebagai tipsnya Ya, gitu. udah ada semua di Iya. tools Stockbit ya pokoknya ya. Jadi Sip, jangan sip. sampai telat TP, jangan sampai nyesel TP gitu, padahal Ini resistannya belum kena gitu. Bisa jadi peta kita lah ya Iya, ini pokoknya. betul. ya. Sebagai GPS-nya. visualisasi kita. Sip, Oke. sip, sip. Oke, thank you. Oke teman-teman, itu tadi Stockbit Talk episode 27 di mana kita udah bahas ya mengenai tema seasonality. Kita tadi udah ngobrol tentang berbagai fenomena-fenomena yang ada, musiman yang ada di IHSG. Lalu kita tadi juga belajar dengan Mbak Linda gimana sih cara mengcombine dengan analisa lain ya Mbak ya. Terus terakhir juga nggak tanggung-tanggung kita tunjukin juga gimana caranya. Thank you buat teman-teman Stockbitor semua, dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode berikutnya. Bye-bye! Thank you Stockbit.